Dalam seminar strategis nasional Indonesia menuju pusat produsen halal dunia Sabtu siang, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan pasar yang menentukan dalam perdagangan produk halal dunia. Selain itu, penduduk muslim secara global diperkirakan mencapai 2,2 miliar orang pada 2030. Hal ini dinilai menjadi potensi pasar produk halal. Indonesia masih banyak mengimpor produk-produk halal dari luar negeri. Indonesia selama ini hanya menjadi konsumen dan juga tukang stempel untuk produk halal yang diimpor. Sebab semua sertifikat halal dunia, lebih dari 50 lembaga sertifikat halal dunia itu memperoleh pengakuan, endorsement dari Indonesia. Jadi hampir seluruhnya itu memperoleh pengakuan. Jadi Indonesia memang tukang menstempel, tukang mengesahkan produk-produk halal di berbagai negara di dunia. Ma'ruf menjelaskan, pada 2018 Indonesia membelanjakan 214 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 3.100 triliun rupiah untuk produk halal, atau mencapai 10% pangsa pasar produk halal dunia, sehingga menjadi konsumen terbesar dibanding negara mayoritas muslim lain. Untuk itu, pemerintah bakal memprioritaskan pengembangan dan insentif pada produk halal food sebagai pendongkrak ekonomi syariah. Pelaku usaha halal food yang didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah bakal menjadi prioritas kebijakan pemerintah seperti dalam proses sertifikasi dan penelusuran halal. Ekonomi Indonesia di Global Islamic Index kita sudah di ranking kelima. Nah, persoalannya di halal food kita belum masuk dalam top 10, padahal industri makanan minuman adalah merupakan andalan Indonesia, salah satu industri yang ekspornya juga tertinggi, terutama melalui produk kelapa sawit yang dijamin kehalalannya. Kemudian juga Kementerian Keuangan memberi berbagai fasilitas seperti pajak penghasilan dan pertambahan nilai, fasilitas bea cukai, serta fasilitas khusus kawasan industri untuk mendorong investasi dan ekspor produk halal. Kawasan industri untuk tujuan ekspor. Jadi dalam hal ini fasilitasnya adalah untuk meningkatkan competitiveness. Yang kedua tentu di dalam rangka dia mendapatkan sertifikasi halal, karena kalau dia operasinya itu apalagi nanti hari ini adalah temanya adalah traceability. Jadi apakah kita bisa menelusuri dari seluruh aspek input, proses, sehingga sampai menjadi output. Nah, kalau seandainya traceability itu menjadi satu beban yang meningkat, sehingga competitiveness dari industri halal akan menjadi menurun. Penggunaan teknologi informasi untuk layanan kepabeanan ataupun pajak ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing. Penggunaan teknologi informasi untuk layanan kepabeanan ataupun pajak ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor termasuk produk halal nasional.